رحمتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي رحمه الله وغفر له ولوالديه وإمام إبراهيم البيجوري صاحب الشرح رحمه الله غفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa kita? Kalam. Udah masuk kalam udah. Oh kemarin sama Basor. As-sifatu tsalitsatul asyar min sifati ta'ala al-kalam. Sifat yang ke-13 dari sebagian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kalam, yaitu wajib Allah berbicara, wajib Allah ngomong, wajib Allah berfirman. Wahia, apa itu kalam itu apa? Ngomong itu apa? Ngomong itu wahia sifatun. Ngomong itu adalah sifat. Melihat itu apa? Sifat. Mendengar apa? Sifat. Banyak. Ngomong itu apa sih? Ngomong ya sifat. Sifat apa? Sifat kalau pada Allah qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang tidak berawal,
Yang maujud artinya sifat yang bisa disaksikan yang ada pada dirinya Allah. Sifat yang tidak berawal, artinya Allah, sifat Allah berbicara itu sifat yang tidak ada permulaannya. Kalau tanya Tuhan itu ngomongnya mulai kapan, Tuhan ngomong gak ada permulaan. Jangan seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan itu ngomongnya ada awalnya. Dulu sebelum menciptakan alam Tuhan nggak ngomong, diem aja karena jenuh sendirian, akhirnya bikin alam, terus diajak ngomong. Itu dianggapnya Tuhan kayak kita. Atau sama dengan dalang itu bikin apa, wayang terus ngomong sendiri, yang jalan dalangnya yang ngomong dalangnya. Tuhan dianggapnya begitu. Tuhan itu ngomong tidak ada permulaannya. Terus sifat kalam itu adalah sifat yang qaimah bidzat, sifat yang andai Allah membukakan kita hijab, kita akan bisa menyaksikan sifat tersebut. Jadi kita akan bisa melihat kalamnya Allah, kita akan bisa melihat omongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalamnya Allah, omongannya Allah berbeda dengan omongannya makhluk. Makhluk yang ngomong, tapi ngomongnya makhluk berbeda. Omongnya Allah yang bagaimana? Kalamnya Allah itu laisat biharfin wala sautin. Kalamnya Allah itu tidak suara dan tidak tulisan. Allah itu ngomong pada dirinya itu bukan bersuara. Kalau kita bersuara itu pada diri kita, kita suarakan. Atau diri kita nulis. Kamu kalau mau ngomong sama orang SMS pakainya apa? Nulis. Atau ngomong, mari dong. Kita itu ngomongnya suara. Atau Allah kalam tidak suara dan tidak tulisan. Kalau ditanya lah bagaimana, ya nggak ada contohnya. Yang kalamnya nggak suara dan kalamnya nggak tulisan itu cuman Allah. Selain Allah kalamnya suara atau tulisan. Jadi nggak ada contohnya bagaimana kalamnya Allah. Nah, kalau mau ditanya contohnya, ya yang ada hanya pada Allah. Ketika Rasul SAW ditanya bagaimana kalamnya Allah, kata Nabi, ya kamu tanya aja sama Nabi Musa katanya. Kok Nabi Musa kenapa? Karena Nabi Musa di antara nabi-nabi yang mendengarkan kalamnya Allah, kalam yang langsung, kalam yang ada pada dirinya Allah. Tidak suara, tidak tulisan. Munazzatun anitaqaddumi wa ta'akhur. Dan kalamnya Allah itu suci, bersih dari adanya awal dan akhir. Omongan yang pakai suara itu pasti ada awalnya. Omongan yang pakai tulisan pasti ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Akhirnya omongan apa? Omongannya akhirnya omongan apa? Titik. Kalau tulisan itu apa? Titik. Kalau nggak ada titiknya, ini orang ngomong apa sih nggak titik-titik, ngomong aja. Mesti ada awal dan akhirnya titik. Ya juga ada permulaan lah. Kalam yang ada awal ada akhirnya berarti kalam itu mengalami perubahan. Kalam yang mengalami perubahan itu bukan kalamnya Allah. Kalamnya Allah tidak berawal dan tidak mengalami perubahan.
Terus bila i'rab wal bina, tidak mengalami perubahan pada akhir dan tidak mengalami perubahan pada bangunan kalimatnya. I'rab itu taghyiru awakhiril kalim. Kalau dalam bahasa Arab itu ada zaidun, kadang dibaca zaidin, kadang dibaca zaidan. Nah, berarti ini omongan ini mengalami perubahan. Allah kalamnya enggak demikian. Atau bina, bangunannya mengalami perubahan, ada tambahan, kayak kata ditambahin berkata atau mengatakan, yang asalnya kalimatnya kata jadi berubah ditambahin beberapa kalimat yang lain, berarti kalam itu berubah. Bi khilafi kalamil hawadis, berbeda dengan kalamnya mahawadis atau perkara yang baru. Perkara yang baru siapa? Ya malaikat, ya manusia, ya hewan, ya pohon. Pohon ngomong nggak? Batu ngomong nggak? Dikatakan dalam Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di, berarti termasuk kerikil, termasuk semuanya bertasbih. Kalau bertasbih berarti semuanya ngomong. Tapi omongannya hawadis itu pakai suara atau pakai tulisan. Walaisat al-muradu bi kalami ta'ala al-wajibun lahu ta'ala al-alwa al-alfadu syarifatu al-munazahatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalamnya Allah itu artinya kalam yang menjadi kalam sifatnya Allah, itu bukan kalam, bukan omongan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi namanya apa? Kitab apa? Al-Quran. Kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Kalamullah. Al-Quran bentuknya apa? Tulisan. Maka Al-Quran yang bentuknya tulisan itu bukan kalamnya Allah yang dimaksud di sini. Kalam yang dimaksud di sini adalah kalam yang namanya kalam sifat. Yang kalam itu berdiri pada zatnya Allah. Yang kalam itu ada pada dirinya Allah. Kalau kalam yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam disampaikan kepada Rasulullah, itu namanya kalam apa? Kalam dilalah atau kalam dalil. Kalam dalil itu artinya kalam yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan tulisan, bukan Allah nulis, bukan. Allah menciptakan tulisan. Allah menciptakan suara, bukan Allah bersuara, bukan. Allah menciptakan suara. Allah menciptakan tulisan. Maka tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz itu tulisan yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan tulisan. Tulisan itu disalin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian tulisan itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada Rasulullah. Nah, kalam yang rupanya demikian atau Al-Quran itu adalah kalam dilalah atau kalam dalil atau kalam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam itu ada dua macam. Ada kalam sifat, ada kalam dalil. Jadi kalau ngomong ini Al-Quran ini kalam apa? Ini kalamnya Allah, bukan.
Ya kalamnya Allah. Masa tulisan begini? Namanya kalam dalil. Atau orang ngomong itu ini SMS dari Allah. Kalau ada SMS, kalau ada tulisan, ada omongan, pasti pada dirinya orang itu ada sifat ngomong. Kamu kalau mau nulis, mau SMS, mau nulis surat, semua yang kamu tulis itu berasal dari mana? Omongan mana? Yang kamu tulis itu kan berupa omongan. Itu omongannya berasal dari mana? Dari dalam dari mana? Saya nanti mau ke rumah kamu jam sekian. Itu kamu tuliskan, itu berasal dari kalimat atau omongan yang di dalam kamu keluarkan. Maka disebut kalam dalil. Dalil apa? Dalilnya pada diri kamu itu ada omongan. Kalau di sini nggak ada omongan, ini nggak mungkin keluar tulisan. Kalau di sini nggak ada omongan, nggak mungkin keluar suara. Kamu menyuarakan sesuatu, itu asalnya di dalamnya ada omongan. Omongan itu kamu suarakan. Atau omongan itu kamu, omongan yang di dalam hati kamu itu disebut namanya kalam sifat. Yang di dalam hati itu nggak bisa dipindah-pindah. Bisa dipindah? Kalau yang kamu tulis bisa dipindah, di copy sana, copy sini. Jadinya berita hoak itu kan gara-gara ngopi ditambahin. Kalau nambahnya susu mah enak, kopi campur susu. Nambahnya nggak jelas, jadinya berita. Suara bisa di copy, diperbanyak. Namanya kalam apa itu? Namanya kalam dalil. Kalau kalam yang di dalam hati namanya kalam, tapi kalamnya Allah jangan digambarkan di dalam hati. Tapi yang mau diketahui di sini bahwa pada dirinya Allah ada sifat kalam. Yang kalam itu tidak ada permulaannya. Omongan hati kamu pernah berhenti nggak? Pernah berhenti ngomong? Kapan? Kalau apa? Kalau nggak tidur? Kalau nggak tidur ngomong sama siapa? Gila dong kamu. Ngomong sama siapa? Omongan hati itu nggak butuh kawan kan ya. Kalau omongan suara, kalau kamu bersuara kok nggak ada kawannya, DPT ini mah. Kalau Bali apa? DPT. Orang gila kan dapat DPT saya. Jadi termasuk kasih DPT aja itu. Kok ngomong tapi nggak ada yang diajak? Artinya bersuara. Kalau hati, memang hati itu nggak butuh kawan bicara. Kenapa? Hati itu berbicara atas apa yang kamu ketahui. Semua yang kamu ketahui pasti kamu bicarakan dalam hati. Asal kamu lihat lampu terang, lampunya terang banget. Asal lihat mobil bagus, hati ngomong, mobil keren banget. Asal lihat cewek denok demplon putih mulus, kapan jadi bini gua. Ngomong hatinya. Terus kenapa? Karena yang diomong hati itu apa yang diketahui. Kalamnya Allah tidak ada awalnya. Kenapa? Ilmunya Allah tidak ada awalnya. Maka segala yang di ilmunya Allah dikalam oleh Allah. Itu namanya sesuatu yang sempurna, sesuatu yang ada ilmunya dan ada sifat kalamnya.
li'anna hadhihi, karena yang namanya hadhihi atau Al-Qur'an atau kalam yang diturunkan dari langit, kalam yang dibawa malaikat Jibril, itu hadisatun, itu kalam yang baru. Kenapa kok baru? Mengalami perubahan. Ada awal, ada akhir. Isinya ada 30 juz. Ada 114 surat. Ada 6.666 ayat. Berarti isinya ada titik, mulai lagi, titik, mulai lagi. Itu namanya ada kalam yang demikian namanya kalam yang baru. Nah, kalam yang dimaksud kalam sifat ini bukan kalam yang seperti itu. Kenapa? Karena kalam yang seperti ini hadisatun wasifatu, dan yang namanya kalam sifat itu qaimatun bidzatihi ta'ala, itu kalamnya ada pada dirinya Allah, nggak bisa dipisahkan pada dirinya Allah. Jadi kalam itu nggak bisa dipisahkan. Kalaupun adapun kalam dalil atau kalam suara, maka itu bisa dikopi atau ditirukan, bisa. Kayak kamu menirukan suaranya Rhoma Irama. Kalau kamu nyetel radio ada suaranya Rhoma, itu aslinya suara Rhoma bukan itu. Di radio itu suaranya siapa? Suara radio. Cuman seperti suaranya, menirukan suaranya bisa ditirukan. Wong kamu aja bisa jadi macan, tapi enggak disebut macan. Jadi yang niruin suara Rhoma itu enggak terus jadi Rhoma, enggak. Itu kalam yang bisa dikopi, kalam yang bisa diperbanyak, kalam yang terpisah dari zat. Kalau kalam yang dimaksud di sini adalah sifat yang qadim yang bidzatihi ta'ala. Wa hadhihi, dan kalam yang tertulis ini atau Al-Qur'an ini mustamilatun ala taqaddumi wa ta'akhur, ada awal, ada akhirnya, ada i'rabnya, wa suwar, ada suratnya, wa ayatun, ada ayat-ayatnya. Maka ini adalah sesuatu yang baru. Wa sifatun qadimatun khaliyatun an jami'i dzalika, dan sifat yang qadim, sifat kalam, sifat yang ada pada dirinya Allah itu suci dari adanya itu semua. Artinya kalamnya Allah yang qadim itu berapa ayat? Ya enggak ada ayatnya. Ya enggak ada suratnya. Ya enggak ada namanya Injil, Quran, Zabur, Taurat, ya enggak ada. Karena enggak terbagi-bagi, enggak terpisah, enggak tersusun. Itu namanya kalam qadim. Falaisat fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun li'anna hadhihi takunu lil kalami mustamilun ala al-hurufi wal aswat. Karena yang namanya ayat, surat, dan yang macam-macam i'rab itu adanya pada kalam yang suara atau kalam yang tulisan. Wasifatun, dan kalam sifat al-qadimatun yang qadim munazahatun, itu suci anil huruf, dari adanya huruf. Ada kelompok Mu'tazilah, dia mengatakan Tuhan itu ngomong, dan ngomongnya ya pakai huruf, pakai suara, tapi suaranya beda sama suara kita. Tuhan ngomongnya gede, kan Tuhan itu mukhalafah lil, beda dengan makhluk. Jadi Tuhan itu ngomongnya bersuara, tapi suaranya yang, kalau kita kan Tuhan itu ngomong tapi ngomongnya beda, begitu.
Bukan ngomongnya suara, tapi suaranya beda. Kalau ngomongnya suara, yang namanya suara itu tadi mesti ngomongnya ada permulaannya, ada batasannya, ada. Coba kamu ngomong apa? Ngomong kalimat dalam bahasa dengan suara, kayak ngomong apa, ngomong batu, itu pasti dengan meninggalkan yang satu dan berganti omongan yang baru. Batu, setelah ngomong ba ditinggalkan baru ngomong tuh. Coba ngomongnya jangan pakai awal akhir jadi satu, bisa nggak? Batu jadi satu gitu, bisa? Kalau makan bisa? Nah, bisa makan jadi satu. Makan, nah, nggak bisa. Kalau ngomong pakai suara pasti satu, maka mustahil Tuhan itu ngomongnya pakai suara. Tapi kan suaranya beda, mustahil. Atau Tuhan ngomongnya pakai huruf, Tuhan itu nulis. Wah, kalau Tuhan nulis, oh Tuhan nulis, satu hurufnya yang Tuhan tulis itu satu huruf sebesar gunung Qaf. Satu hurufnya. Kalau nulisnya banyak, lah pulpennya, lah jarinya seberapa? Berapa jari nulisnya? Nah, ini mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama walaisan hadhil alfat asyarif dalatun ala sifatil qadimah. Maksudnya walaisad hadil alfat, maka bukanlah lafaz-lafaz ini atau lafaz-lafaz yang mulia ini, lafaz-lafaz Al-Qur'an ini dalatun ala sifatil qadimah, menunjukkan pada sifat-sifat qadimah. Artinya ini adalah sifat-sifat qadimah yang diturunkan, bukan begitu. Bukan, oh ini kalimat kalam suci, ini kalamnya Allah, kalam yang langsung dari dirinya Allah diturunkan, bukan. Yang dimaksud dalil itu maksudnya tulisan itu menjadi dalil pasti ada yang nulis. Kamu kalau nemu surat, di jalan nemu surat, ada surat, pasti akal yang normal akan mengatakan ini mesti ada yang ngomong. Kalau ada orang ngomong, wah ini suratnya surat nggak ada yang ngomong, ini jadi sendiri gitu. Ada begitu. Namanya surat apa? Kaleng. Kok nggak botol? Kenapa loh? Kenapa kok surat mesti kaleng? Surat botol sekali-kali. Nggak akan ada orang yang nemu surat kemudian diambil suratnya dikatakan, oh ini surat jadi sendiri, nggak. Mesti ada yang ngomong. Nah, itu yang dimaksud tulisan Al-Quran ini dalil adanya yang ngomong. Kalau ini omongannya Allah, ya pasti pada dirinya Allah itu ada sifat ngomong. Kalau kamu dulu lihat ada kerajaan-kerajaan itu ngirim surat kepada rakyatnya kemudian dibacakan. Ketika sang rakyat tahu itu surat dari rajanya, maka rakyat akan tahu, oh raja saya bisa ngomong. Begitu maksudnya. Bukan ini itu muncul dari dirinya raja saya, bukan. Tapi ini dalil kalau raja saya itu bisa ngomong. Artinya apa? Bisa ngasih perintah, bisa ngasih larangan, bisa ngasih berita, bisa ngasih anjuran. Ini oh berarti raja saya raja yang sempurna. Kenapa? Selain bisa memimpin segalanya, dia juga bisa ngasih sebuah aturan atau informasi. Jadi
Al-Quran atau kalam yang diturunkan ini adalah dalil, maknanya dalil menunjukkan adanya yang ngomong. Kalau ini kalamnya Allah, berarti pada dirinya Allah itu terdapat sifat kalam. Bima'na anna sifatil qadimah tufhamu minha bal ma tufhamu min hadhil alfat musawan lama yufhamu minas sifatil qadimati law kushifa annal hijab wa sami'naha fahasiluhu annal alfat tadullu ala makna wa hadzal makna musawin lima tufhamu min kalamil qadim. Artinya surat yang kamu terima itu ada maksudnya. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Oh, kalau deket-deket nggak boleh, kalau langsung apalagi, mau deket-deket aja nggak boleh. Kalau deket-deket doang nggak boleh nih, Bib. Terus gimana maksudnya? Deket aja nggak boleh. Deket itu maksudnya bukan deket sama orang yang mau dizinai, bukan la taqrabu zina. Jangan deket-deket. Maksudnya bukan deket perempuan, jangan deket jalan untuk membawa pada jalannya perzinahan apa? Banyak kenalan. Nah, itu jalannya. Justru nggak usah kenal-kenalan. Nomor HP dong. Nah, ini jalannya namanya. Facebook, kawan-kawan lama cari-cari. Itu jalannya bukan kalau dekat-dekat perempuan nggak boleh, itu jauh-jauh saya. Oh, itu nggak begitu. Kalimat la taqrabu zina yang berbentuk tulisan itu bisa kamu pahami, itu larangan mendekati Andai kamu dibukakan hijab melihat kalamnya Allah, kamu akan mengerti bahwa kamu itu dilarang oleh Allah untuk mendekati perzinaan. Dan kamu paham larangan itu dengan kalamnya Allah yang qadim, yang bukan tulisan seperti ini, tapi membawa kamu paham yang sama. Kalau kamu itu dilarang berzina. Jadi kalam yang tertulis itu la taqrabu zina, makna artinya sesuatu yang bisa dipahami, itu sebuah larangan, bisa kamu pahami pula dari kalamnya Allah yang ada pada dirinya Allah. Kalau nanti kita dibukakan hijab melihat pada kalamnya Allah, akan tahu kita, oh saya dilarang zina, oh saya dilarang riba, oh saya dilarang minum arak, saya dilarang. Tapi kalam itu bukan suara, bukan tulisan. Kalau kamu sekarang bisa mengeluarkan isi hati kamu, itu keluarnya isi hati kamu pakai apa? Suara. Curhat dong. Suara itu ngapain itu? Curahan hati. Pakainya apa? Kalau kamu bisa mencurahkan hati kamu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, mau nulis? Mau nulis nggak? Ngapain? Buka aja nih, lo tambah jadilah gitu, isi hati gua tuh. Tapi kan nggak bisa. Kalau bisa, yang akan kamu tulis itu akan sama maknanya dengan yang di dalam hati. Di dalam hati kamu itu ada omongan yang bukan suara, bukan di sini. Kalau di sini itu suara, saya dengar kamu ngomong loh. Kalau di sini tulisan, ngapain kamu tulis lagi? Keluarin aja. Di sini bukan tulisan, di sini bukan. Maka ketika mau kamu keluarkan, kamu suarakan kamu. Jadi kalam yang kamu tulis, kalam yang kita terima rupanya Al-Quran ini adalah kalam dalil. Artinya dalil apa yang diberitakan di sini sama dengan apa yang dikalam oleh Allah yang maknanya sama. Tapi kalamnya Allah yang pada sifatnya bukan suara, bukan tulisan. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Fahris ala hadhil farq, maka perhatikan. Kamu harus betul-betul hati-hati dengan perbedaan ini. Fa innahu yaghlidu fihi katsirun, banyak orang-orang yang mencampur aduk. Banyak orang-orang yang nggak bisa misah-misah mana kalam dalil, mana kalam sifat, hingga dianggap kalam yang tulisan ini kalam kodim, ini Tuhan. Dianggap inilah kalam yang ada pada dirinya Allah diturunkan. Ini namanya mencampur aduk. Kalau ini kalam kodim, kodim kok banyak. Di rumah kamu ada berapa Al-Quran? Di rumah kamu ada? Di rumah kamu ada? Quran kok banyak, kodim kok. Kalau ini kalam kodim, kodim itu wahdaniyah. Maksudnya kodim itu enggak terbagi. Jadi banyak orang yang mencampur aduk, enggak bisa memisahkan mana yang dimaksud kalam kodim dan mana yang dimaksud kalam dilalah. Wa yusamma kullu min sifatil qadim wal alfati syarif Qur'anan, dan dinamai dari kalam qadimnya Allah dan Al-Qur'an, kalam syarif yang diturunkan ini dinamain Qur'anan. Ngomong disebut ini Qur'an boleh, disebut ini kalam qadim boleh. Artinya kalamnya zat yang qadim. Ini disebut kalamullah boleh. Ini tapi kamu bisa misahin. Oh, saya sebut ini kalam qadim, artinya yang ngomong itu zat yang qadim gitu. Ini kalamullah, maknanya yang ngomong itu Allah. Bukan ini kalamnya Allah itu ini loh, Allah ngomongnya begini, bukan. Allah itu ngomong ya ada pada dirinya sendiri, nggak dikopi di sini, nggak bisa dipisahkan dari dirinya Allah. Jadi mau disebut kalam qadim boleh, mau disebut Quran boleh, kalamullah. Illa annal alfadha syarif mahlukatun maktubatun fil lauhil mahfud. Sedangkan kalam yang syarif ini, kalam yang mulia ini adalah kalam yang asalnya tertulis di lauhil mahfud. Nuzila biya Jibril, yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nuzilat fi lailatul qadar, setelah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Kenapa? Di dalam malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dari mana? Dari langit yang ketujuh diturunkan ke langit pertama. Di bawahnya Quran itu dikawal oleh malaikat untuk sampai ke langit pertama. Itu namanya malam Lailatul Qadar, malam di mana Allah memuliakan malam itu dengan turunnya Al-Quran. Mulia mana dengan malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulia mana? Mulia malam Maulid. Kenapa? Karena malam Maulid malam dilahirkannya manusia atau makhluk yang paling mulia. Quran makhluk, langit makhluk, Lauhil Mahfud makhluk, semua makhluk. Di antara makhluk yang paling mulia siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzilat fi Lailatul Qadar fi Baitil Izzah, pada langit yang pertama. Mana itu? Mahalun fi sama'i dunya, tempat yang menjadi langitnya dunia. Kalau kamu lihat ke atas ada langit, maka itu namanya Baitul Izzah atau langit yang pertama. Diturunkanlah Quran ke situ.
Dafa'atan wahidatan, dalam satu gelondong, satu buku full, di copy semuanya, copy pastenya full, nggak ada yang tersisa, turun semua. 30 juz di copy semua oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah. Suma, kemudian nuzilat alaihi salatu wassalam, diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ishrina sanah, dalam waktu 20 tahun. 6.666 ayat itu diturunkan nyicil selama 20, turun 3 ayat, turun lagi 4 ayat, turun lagi 10 ayat, turun lagi, selama 20 tahun. Kok enggak turun yang gelondong, kenapa? Kok enggak, wong dari langit kan di bawah satu kitab. Lambok ya kasih semua aja nih, Rasul udah saya salin semua, tinggal kopi udah, itu tinggal cetak aja semuanya. Kenapa enggak dikasih semua? Kalau dikasih semua justru bukan rahmat namanya. Kayak contohnya hujan. Hujan itu turunnya kecil-kecil satu-satu tapi banyak. Kalau sama Allah gelondong dijadiin satu, turun blok gitu, rahmat, musibah gitu. Jadi turunnya satu-satu itu justru istimewa, baik, jadi rahmat untuk kita. Kenapa kok pakai kelamaan? Kalau jadi satu banyak kamu. Ada orang mau hujan-hujanan gitu. Jadi istimewa yang Allah turunkan kepada kita. Wakil ada yang mengatakan lagi salah satu wa isrin, 23 tahun Nabi diutus usia 40 tahun, meninggal 63. Usianya berarti berapa kenabian? 23 tahun. Ada yang mengatakan selama 23 turunlah ayat itu satu persatu. Wakil fi hamsa wa ishrina sana, dia mengatakan lagi 25 tahun, ini lebih lagi. Wakil kana yanzilu fi baitil izzah fi lailatul qadar bi qadri ma yanzilu kullasana walam yamzil fi baitil izzah daf'atan wahidah. Dia mengatakan turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu ya untuk jatah setahun. Setahun ini nanti mau turun umpamanya 500 ayat, ya disalin 500 ayat. Bawa turun semua. Lailatul Qadar berikutnya turun lagi 500 ayat lagi. Ini ada yang mengatakan begitu. Tapi yang paling kuat mengatakan turunnya semuanya ke Baitul Izzah atau langit yang pertama. Waladzi, yang diturunkan, nuzila alaihi salatu wassalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alfadzun wal makna, lafadznya dan maknanya. Malaikat Jibril membawakan lafadz yang dibacakan. Iqra wa rabbukal akram, dibacakan ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan dibacakan pula maknanya. Ini maknanya gini Muhammad, maknanya begini. Jadi enggak ada yang keluar sama sekali dari apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafadznya disusunkan, maknanya pun disampaikan. Enggak ada yang keluar dari apa yang menjadi ketentuan Allah. Wakil nuzila alaihi makna faqat, dia mengatakan diturunkan kepada Rasulullah bentuknya makna saja.
Adapun lafadznya berarti dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak demikian. Waqtulifal qauluna bihadza. Faqala ba'dhum abrun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'na bil alfat min indihi wakila alladzi abru anha Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maknanya, lafadznya dari malaikat Jibril. Mengatakan lafadznya apa? Maknanya dari malaikat Jibril, lafadznya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tahqiq, dan yang benar, ana nuzilat lafdhan wa makna, diturunkannya dua hal, lafadznya dan maknanya. Semuanya turun dari Allah. Lafadznya dituntun begini lafadznya, maknanya begini maknanya, tanpa ada yang terlewat dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis Nabi mendapatkan maknanya, lafadznya disusun sendiri oleh Nabi, maka disebut hadis Nabi. Ada yang disebut kalamullah, dua-duanya keluar dari Nabi, tapi yang satu oleh Nabi nama ini kalamullah. Kenapa? Karena lafadznya dan maknanya datang dari, kalau hadis maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari, maka banyak hadis dipalsu. Kenapa? Karena kalamnya manusia bisa ditiru. Oh, mau niru kalamnya kamu, bisa meniru kamu. Makanya banyak hadis-hadis yang ini palsu, buang. Kenapa? Ini kalam-kalam yang tiruan, ini bukan kalamnya Nabi. Tapi kalau kalamullah, Quran enggak ada yang bisa niru. Coba dari dulu ditantang, sejak pertama turun 1500 tahun yang lalu ditantang manusia semuanya. Coba bikin yang serupa, yang sama seperti Quran, enggak ada yang sanggup sampai sekarang. Tantangannya masih terbuka. Kamu mau daftar aja, masih terbuka tantangannya. Ditantang bikin satu surat, nggak bisa satu surat, bikin beberapa ayat. Nggak bisa bikin aja seayat, nggak bisa juga. Menunjukkan apa? Lafadznya disusun atau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun yang bisa meniru lafadz seperti lafadz Al-Quran. Wabil jumlah fasifat, maka dari kesimpulan dari pembicaraan kita, fasifatul qaimatu bidzati ta'ala, maka sifat yang qaim, yang ada pada zatnya Allah, qadimatun, itu qadim, tidak ada permulaannya. Laisat bi harfin, bukan suara, bukan huruf, wala sautin, dan bukan suara. Wastashkal mu'tazilah wujudul kalam, maka pendapat ini ditentang oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah aneh, kok ada omongan yang gak suara, gak tulisannya. Orang ahli sunnah itu ngarang, mana ada ngomong kok gak suara, gak ngomong. Itu ya pasti suara. Atau ini pendapatnya orang Mu'tazilah. Fa'ajaba ahli sunnah, maka ahlu sunnah menjawab ketika ditantang, mana ada, buktikan omongan yang gak suara, gak tulisan. Bi'ana hadithun nafsi, dengan adanya omongan yang ada di dalam hati. Bi'ana hadithan nafsi kalamun, hati kita itu ngomong gak? Ngomong. Yatakallamu bi syahs fi nafsihi, berbicara seseorang manusia di dalam hatinya. Dia bicara pada dirinya, maka itu omongan. Min ghairi khurufin wala sautin, yang omongan hati itu juga enggak ada suaranya, enggak ada tulisannya. Lah itu ada. Kata orang ahli sunnah,
saya nggak ngarang sendiri. Lawang kamu itu apalagi mau lihat Tuhan. Wong yang dalam diri kamu aja kamu nggak ngelihat. Hah? Apalagi mau lihat Allah. Bagaimana hatinya bisa terpancar melihat Allah? Melihat yang ada pada dirinya nggak kelihatan. Artinya nggak sampai terlihat kalau pada dirinya itu ada sesuatu yang bisa menjadi dalil kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran mengatakan wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu itu ayat, dalil. Kalau kamu pandang, kamu lihat, akan menemu semua yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad wajada kalam min ghairi huruf wala sautin walaisat murad, dan kita bisa membuktikan bahwa ada omongan yang enggak suara, enggak tulisan. Walaisal murad, tapi bukan maksudnya ahlu sunnah tashbih kalamu ta'ala bi hadisin nafsi, menyamakan omongannya Allah seperti omongan bukan. Omongan hati itu ya kalau kamunya itu orang Indonesia ya bahasanya Indonesia ya. Kalau kamunya Jawa ya artinya bukan begitu. Lagi mau ngomong ada omongan yang nggak ada suaranya dan nggak ada tulisannya. Bahwa omongannya begitu itu ada. Di anna kalamu ta'ala qadimun, karena omongannya Allah itu qadim. Wa hadisun nafsi, dan omongan hati itu hadisun, itu baru. Bal muraduhum, yang dimaksud ahlu sunnah ar-rad itu untuk rad, untuk bantahan al mu'tazilah, atas mu'tazilah, fi qaulihim, atas pendapat mereka, la yujadul kalam min ghairi huruf bala saut, bahwa enggak ada omongan yang enggak suara, enggak tulisan. Berarti mu'tazilah mengatakan Allah itu ngomongnya pakai suara kalau enggak nulis, begitu. Wahabi, Mu'tazilah itu pendapatnya sama, mengatakan Tuhan kalau ngomong ya bersuara. Malaikat dipanggil, sini malaikat, ya bersuara. Tapi suaranya beda dengan suara makhluk. Ini bukan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Kita berpendapat kalamnya Allah bila sautin wala harfin. Kemudian wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala, apa dalil kalau Allah itu bersifat kalam? Maka dalilnya adalah dalil syar'i. Kalau ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Faqad atbata li nafsi kalaman, maka Allah telah menetapkan bahwa dirinya itu bersifat kalam. Wal kalam yata'alaku bima yata'alaku bil ilmi, dan apa yang diomong Allah adalah sama dengan apa yang diketahui. Apa itu? Dari perkara al-wajibat wal mustahilat wal jaizat, perkara-perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang diomong tiga itu tok. Loh kok dikit, Bib? Bukan dikit. Yang bisa ditemu oleh akal itu yang diomong wajib, mustahil. Tapi semua yang wajib diomong Allah, semua yang mustahil diomong Allah, semua yang jaiz dikalam oleh Allah. Kenapa? Karena yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu pun semuanya diketahui oleh Allah. Lakin ta'alakul ilmi biha ta'alakul inkisyaf, tapi yang namanya ilmu itu ta'aluknya atau kerjanya ilmu itu meliput atau menyingkap. Bimakna anna munkasyifatun lahu ta'ala bi ilmi, Allah Subhanahu wa ta'ala mendeteksi dengan ilmunya segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu terdeteksi, segala sesuatu terfaham oleh Allah, dapat dimengerti oleh Allah segalanya, segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang
jaiz tanpa ada permulaannya. Wal kalam wa ta'alaqul kalam biha ta'alaqu dilala. Adapun kalam itu kerjanya apa? Kerjanya adalah menunjukkan sesuatu. Kalam itu kerjanya menginformasikan. Orang itu kalau disebut bisa ngomong, oh dia bisa ngomong loh. Nah, ngomong apa dia? Nah, karena ngomong itu kaitannya dengan apa? Dengan memberi informasi. Kalau ada orang ngomong, oh dia mau ngomong pinter, lah nyampain apa? Enggak nyampain apa-apa. Lah ngomong apa ngentut dia. Orang kalau ngomong itu nyampain. Ada orang ngomong tapi enggak nyampain apa-apa, itu bukan ngomong, gereng. Enggak ngomong. Kalau ngomong pasti nyampain. Maka kalam itu beda dengan ilmu. Sama-sama yang ditemu, yang dikerjain itu wajib, mustahil, jaiz. Tapi kalau kalam itu kerjanya mengeluarkan atau menunjukkan, kalau ilmu itu kerjanya memasukkan atau mendeteksi. Ilmu itu menangkap sesuatu, kalau kalam menyampaikan sesuatu. Yang disampaikan dan yang dideteksi sama apa? Segala perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Bimakna annahu la kushifa annal hijab wa sami'na kalamal qadim la fahamnaha minhu. Artinya apabila kita dibukakan hijab, diperlihatkan kepada kalamnya Allah yang qadim, maka kita akan memahami sesuatu dari kalam itu. Artinya ada informasi yang akan kita terima dari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila nanti kita dibukakan hijab. Mudah-mudahan semua dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu. Beda-beda enggak pembukaan hijab itu beda-beda. Ada yang dibuka hijabnya setahun sekali, dia melihat Allah setahun. Nah kok bisa? Karena di dunia ingatnya Allah setahun sekali. Asal takbir Allahu Akbar, lebaran ingat Allah. Lagi mandi dia. Tiap hari takbiran baru mandi. Ingatnya Allah setahun. Ya nanti ketemunya Allah setahun sekali di sana. Kalau yang kok ingatnya Allah sebulan sekali, ya jumpanya sebulan. Asal token bunyi titit, ya Allah. Ingat Allah, ingatnya sebulan. Ya nanti Allah akan jumpa dia sebulan sekali. Ada yang ingatnya Allah seminggu sekali. Asal Jumatan, bininya, Pak Jumatan Pak, malu tetangga Pak. Ya berangkat dia. Yang paling istimewa yang jumpa dengan Allah setiap waktu. Siapa yang di dunia ingat Allah terus? Kok bisa ingat Allah? Bagaimana, Beb? Hatinya diberi cahaya oleh Allah. Bisa melihat apa? Bisa melihat wahdaniyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seminim-minimnya tingkat seperti kita harus bisa melihat wahdaniyahnya Allah di dalam pekerjaannya. Lihat ini diciptakan Allah, lihat ini diciptakan Allah, lihat ini semua. Sampai lihat orang nungging, lihat orang kayang, lihat yang mau 2 periode diciptakan Allah semuanya. Sudah nggak usah bingung yang bikin. Kalaupun diganti yang ganti. Kalau nggak ganti, ya ganti. Saya nggak ganti. Jadi jangan, kalau lihat orang yang bisa melihat itu berarti hatinya terbuka, bisa menyaksikan wahdaniyahnya Allah. Kalau ini bisa sampai mati dipertahankan, alamatnya mati husnul khotimah. Siapa yang nggak bisa memandang Allah di dunia ini, nggak bisa melihat wahdaniyahnya Allah, maka alamatnya matinya su'ul khatimah. Jangan harap di akhirat bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan cahaya dalam hati kita, bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala hingga hari kematian kita, bisa membawa iman menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita teruskan yang akan datang sifat yang berikutnya, yaitu sifat makna.
Iya, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran dan mutakalliman. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana kasrafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina taubatan taghsil kulli hauba واغفر عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طعز صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله rabbil alamin. Terus masalah ini ditetapkannya ngomongnya di majelis